Nah, Yaris yang lama sama yang baru, saya lebih suka Yaris yang lama, yang mesinnya 1NZ daripada yang 2NZ. Karena Yaris yang lama itu, karena saya punya customer i10 diesel, waduh itu sih perawatannya agak setengah mati. Karena dieselnya di Indonesia tidak sesuai dengan dieselnya di Korea. Jadi saran saya sih Anda belinya yang bensin aja. Yang lebih mahal jauh tuh Mazda. Kalau Mazda udah pasti mahal spare part. Karena Mazda itu ibaratnya Mercy-nya Jepang. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Kali ini saya akan membahas tentang mobil hatchback bekas terbaik versi Jepang dan Korea. Nah, untuk mobil crash hatchback ini memang kalau untuk di dalam kota sih saya juga suka karena memang saya melihat mobil sebagai fungsi ya kan. Kalau kita cuman misalkan mau cuman buat antar anak sekolah atau cuman buat hari-hari ke supermarket atau kemana, itu memang mobil hatchback ini jauh lebih praktis dan jauh lebih mudah ya pengoperasiannya. Jadi ibaratnya kita ada Honda Brio kan yang Anda tahu itu kan yang kita oprek. Honda Brio tuh enaknya itu udah kayak bom bongkar bro. Lu masuk, lu nyalain jekrek greng ya kan, lu bawa jalan gitu loh. Kalau kayak lu masuk ke mobil Eropa atau lu masuk ke mobil yang lebih canggih, itu pasti ada lah ya kan yang kita pencet-pencet atau apa gitu kan. Kalau hatchback yang begini-begitu enak banget untuk lu pakai harian karena dia bener-bener simple. Udah gitu Brio karena kita upgrade jadi kan tarikannya jadi bagus ya kan, dia jadi gesit dan karena hatchback itu cenderung kecil ya kan, kita nyelipnya tuh enak banget. Selain nyelipnya enak banget, kita nyelipnya juga enak. Udah gitu untuk parkir juga gede, asik banget bro parkir. Space yang biasanya gue nggak bisa parkir, kalau naik mobil ini tinggal masuk gitu kan, nah enak. Cuman memang hatchback yang versi Jepang dan versi Jepang ini yang agak murah, safety feature-nya Anda harus hati-hati ya. Karena kenapa? Kita banyak melihat beberapa hatchback ketika tabrakan atau apa itu memang dia crumple zone-nya tidak terlalu bagus dan dari sisi kekerasan bodinya nggak terlalu bagus. Jadi Anda harus super berhati-hati. Nah, yang pertama kita ada Toyota dan Daihatsu. Dia keluarin Ayla dan Agya. Itu 3 silinder dan mobil ini mobil sejuta umat. Untuk repair murah banget, semua spare part-nya murah banget ya kan. Cuman saya nggak suka yang satu nih. Ini bagi saya ya, ketika mobil itu 3 silinder, itu udah pasti bergetar. Nah, getarannya itu kadang-kadang kita rasakan di setir gitu loh. Jadi, kalau Anda yang nggak terbiasa pegang setirnya dan ketika mesinnya itu bergetar, setir itu juga pasti ikut bergetar. Lama-lama, tangannya sih kebas sih gitu loh. Kalau saya sih kurang suka ya. Nah, getaran ini akan lebih kenceng lagi ketika Anda menggunakan bensin yang kurang bagus. Ketika bensinnya kurang bagus, otomatis kan ruang bakarnya kotor nih dan kayak nozzle injektor kotor juga. Nah, itu akan menghasilkan mobil yang jauh lebih bergetar lagi engine-nya. Nah, ketika lebih bergetar lagi, lu lebih berasa lagi gitu loh di setir. Nah, itu yang bisa kita lakukan, kita tune up supaya getarannya kita balikin lagi ke normal yang dia nggak seberapa berasa, tapi itu pun bagi saya masih berasa di setirnya gitu. Tapi mesinnya 1000 cc, manual matic, nggak terlalu rewel, nggak rewel sih sama sekali sih kalau menurut saya. Yang penting perawatan oke. Ada yang 1200 cc yang baru kan, dual GTI. Oke banget untuk mobil-mobil harian dan untuk anak-anak dan industri Anda yang baru mau belajar mobil gitu kan. Karena mobilnya nih compact, small, dan kalau kenapa-napa tuh murah bro gitu loh. Nah, ada lagi yang legend, Honda Jazz. Honda Jazz itu kalau yang tahun 2005 itu harganya sekarang udah di 75 juta sampai 85 juta. Nah, ini 1500 cc, ada matic, ada manual. Yang maticnya CVT, itu pajaknya cuma 1,6. Gue baru tahu loh pajak Jazz cuma 1,6. Ini murah juga ya, yang 2005 ya. Dan kalau Jazz itu Honda itu kalau udah lama itu biasanya problemnya di kelistrikan. Nah, kelistrikan itu kadang-kadang groundnya kurang bagus atau soket-soketnya udah getas. Nah, karena Jazz itu kita menerima banyak problem itu gara-gara sensornya nggak berfungsi karena si soketnya udah jelek gitu. Nah, ketika udah tahun segini Anda harus perhatikan tuh soket-soket tuh satu-satu tuh. Kalau bisa dibawa ke bengkel yang ngerti, diganti tuh soketnya. Karena kenapa? Ketika dia pecah, dia nggak nyambung, itu errornya bisa macam-macam dan kita nggak tahu errornya yang mana gitu. Nah, Honda tahun segini problemnya lebih banyak itu sih. Kalau misalkan engine dan transmisi kan tergantung perawatannya. Kalau perawatannya oke sih, mesin Honda bandel banget, jangan ditanya. Transmisi CVT itu tidak ada yang gimana-gimana, tinggal yang penting oli transmisinya diganti aja. Dan Honda Jazz, saya tidak pernah punya Honda Jazz. Yang punya si Cocotitus yang biasa ngerimap itu dia punya GE8 dan itu jazznya sih kencang banget. Nah, yang ketiga mobil kesukaan saya Honda Brio.
Honda Brio karena kenapa hatchbacknya ya itu dia ya kan, simpel banget, kecil, compact ya kan, sesuai dengan harganya dan sesuai dengan engine-nya. Kenapa? Engine-nya itu 1200 dan dia 4 silinder kan, jadi dia tidak bergetar di dalamnya dan otomatis tenaga dasarnya juga lebih ada. Tapi memang kita harus remap dulu nih atau piggyback dulu nih supaya tenaganya jauh lebih keluar, karena kalau nggak originalnya dia tuh cukup lemot sih, jadi makanya saya kurang suka gitu loh originalnya. Nah udah kita ganti coil, kita mapping sedikit. Knalpot gue nggak ganti sih karena gue nggak suka terlalu berisik ya kan, ini mobil untuk harian aja gitu kan, pakainya gampang. Nah ada problemnya kalau Honda Brio yang lama yang belakangnya flat itu, kaca belakangnya jangan dibanting. Kalau dibanting itu paling sering pecah. Jadi kayak Anda cuci mobil di tempat cuci mobil, kasih tahu bapaknya jangan dibanting, dan setiap kali Anda buka tutup, ditutupnya pelan-pelan terus didorong aja sampai bunyi ceklek. Nah jangan brak, karena kenapa? Itu kacanya paling sering pecah. Harganya sekitar 5 jutaan kalau Anda ganti ya kan, dan itu cukup rentan sih karena memang kelemahannya ada di situ. Ya itu sih tergantung Anda bawanya aja, jangan dibanting, dan kalau itu bisa sih ya harusnya sih oke aja. Untuk konsumsi BBM juga kayak misalkan dari tadi 3 tuh Ayla Agya, Honda Jazz sama Brio. Honda Jazz pasti lebih boros karena bodinya lebih besar dan lebih berat, mesinnya juga lebih gede. Ayla Agya ngirit banget. Brio ini juga ngirit banget. Saya punya Brio kalau nggak salah 114 ya, 114,7 ya kalau nggak salah. Dia ngirit banget karena memang ya itu tenaganya kayak dengan bodinya yang ramping. Harganya sekarang juga variatif ya, ada yang 55 sampai 100 Honda Brio itu, jadi Anda bisa cek sendiri deh. Untuk Suzuki kita punya Swift itu 2010 sampai 2015 itu harga dari 100 sampai 150 juta. Kemarin saya ada lihat Swift yang memang limited edition warna kuning kalau nggak salah, pelek udah racing dari sononya gitu kan, yang biasa buat rally itu di harga 225 loh, masih banyak orang cari loh. Nah itu mesinnya 1400, lebih kecil sedikit. Saya dulu pernah punya Swift, tarikannya oke banget, tapi Swift memang interiornya jauh lebih kecil ya, jadi dia dibandingkan dengan kelasnya yang di kelas Jazz kan. Kalau Jazz kan lebih lebar tuh interiornya, kalau Swift memang lebih ramping, tapi tarikannya oke karena dulu saya punya yang manual. Nah yang manual ini tarikannya oke, bensinnya yang irit banget, dan spare partnya Suzuki itu murah satu, dan jarang rusak lah. Cuman ada cumannya nih, Suzuki saya nggak suka brakingnya. Remnya si Swift ini dia berbeda karakter dengan kayak misalkan kita pakai Honda sama kita misalkan pakai Toyota. Si Suzuki ini remnya benar-benar sensitif banget di awal. Jadi ini Suzuki dulu kakek saya beli dari baru gitu. Jadi settingan pabriknya remnya tuh seperti itu. Jadi jangan kaget kalau Anda pakai mobil ini, Anda harus lebih membiasakan ulang aja. Emang karakter remnya begitu. Kalau saya sih nggak suka gitu loh. Nah kemudian ada Toyota Yaris yang untuk melawan kelasnya Honda Jazz. Nah kita untuk Toyota Yaris itu ya ada Yaris Bapau, ada Yaris Lele kan bilangnya kan sekarang kan. Yang Yaris Bapau ini sekarang udah murah sih, tinggal 60 juta, 70 juta sampai 100, tinggal lihat kilometernya. Dan namanya Toyota ya, spare part murah, apalagi Toyota Yaris ini sih murah banget sih spare part sih, jadi dan semua orang bisa perbaikin. Nah Yaris yang lama sama yang baru, saya lebih suka Yaris yang lama yang mesinnya 1NZ daripada yang 2NZ, karena Yaris yang lama itu dia horsepower-nya lebih besar, tenaganya lebih besar, dan bensinnya juga lebih irit. Kalau yang 2NZ itu semua most of my customer, jadi hampir semua customer saya itu mengeluhkan tenaganya agak lemot, 1, 2 boros. Karena ya wajar lah ya, bodinya dibikin lebih bagus, bodinya dibikin lebih besar, lebih banyak isinya gitu kan, otomatis jadi lebih berat. Cuman engine-nya sendiri juga karena 2NZ itu dual VVT-i, dia mengutamakan efisiensi, makanya tenaganya dikurangin. Akhirnya bodi lebih berat ditempelin di mesin yang tenaganya lebih sedikit, otomatis sih jauh lebih lemot gitu aja. Kita bisa remapping, kita bisa ganti coil dan bla bla bla, naiknya cukup signifikan, cuman tetap masih kalah ketika kita ganti barang yang sama di mesin 1NZ atau di Yaris Bapau itu. Yaris Bapau sih banyak sih anak-anak saya yang suka itu juga, dan saya juga udah pernah pakai ya kan, itu oke banget sih, oke banget karena memang modelnya lucu gitu kan. Kalau Yaris yang baru dia agak panjang gitu, tapi ya modelnya lebih keren. Model sih kesukaan lah ya, ini kan saya ngomong berdasarkan pengalaman apa yang kita ada di bengkel kan gitu kan, sehingga ketika Anda beli tuh Anda ada gambaran lah. Untuk spare part AC semua ini yang ada di atas jarang rusak sih, namanya mobil hatchback ya. Dia yang penting perawatan aja. Udah gitu oli juga pakai oli yang sesuai SAE-nya sama mereka. Kalau enggak ya pakai 530, itu biasanya sih oke sih untuk semua jenis ini. Kalau Anda pakai olinya 0W20 atau 0W16 akan lebih enteng tarikannya, tapi akan lebih berisik ya engine-nya ya. Nah Nissan ada 2 ya, Nissan March sama Nissan Latio. Nissan March 3 silinder, Nissan Latio mesinnya Livina.
Nissan March itu di luar terkenal banget. Kayak dulu kita ke Jepang, kita ke Taiwan, itu Nissan March ada banyak di mana-mana dan bahkan Nissan March itu dibikin buat balapan yang manual. Tapi di Indonesia, Nissan March itu memang cukup ada banyak gitu loh komunitasnya dan cukup banyak mobil yang ada di pasaran. Orang tidak terlalu suka beli karena spare part Nissan lebih mahal daripada penantangnya yang sejenis. Kayak misalkan kita ngomong Toyota, kita ngomong Honda, spare part Nissan tuh lebih mahal sedikit lah ya. Cuman dibilang lebih mahal jauh juga enggak. Yang lebih mahal jauh tuh Mazda. Kalau Mazda udah pasti mahal spare part. Karena Mazda itu ibaratnya Mercy-nya Jepang gitu loh. Katanya ya kan, katanya. Nah, harganya itu variatifnya masih di harga 100 jutaan, engine 1200 cc, 3 silinder. Nah, kalau Toyota Ayla Agya 3 silindernya bergetarnya sampai ke mesin. Nissan March tidak sampai ke setir. Nah, makanya kenapa kalau dibandingin sama Ayla Agya ya Nissan March lebih enak duduknya otomatis karena harganya juga lebih mahal kan gitu kan. Tapi 3 silindernya mereka itu getarannya memang diredam lebih bagus sehingga ketika lu pegang di setir itu nggak terlalu berasa getarannya. Nah, tinggal preference aja sih lu suka yang mana. Karena saya sih ngomong dulu spare part Nissan March itu cukup mahal. Nah, semua mobil Nissan yang masuk ke Indonesia yang kelasnya March, kelasnya Latio atau Livina, AC-nya memang problem karena mungkin desainnya mereka yang terletak di bawah jadi lebih sering berlendir ya evaporatornya dan lebih sering kotor sehingga otomatis lebih cepat rusak juga ketika Anda tidak merawatnya dengan baik. Makanya kan kenapa kita Livina dulu terima banyak banget untuk penggantian evaporator untuk kelasnya Nissan March, Juke, Latio sama lah ya. Cuman Nissan March lebih sedikit karena Livina kan di pasaran jauh lebih banyak. Jadi memang Livina itu lebih banyak kita terima untuk AC, itu di evaporator, magnetic clutch sama di selang biasanya. Untuk kompresor jebol lebih jarang memang Nissan, tapi magnetic clutch-nya lebih sering kita terima rusak karena kan umur evap lebih sering bocor karena memang desainnya. Kalau selang memang dia langganan sih itu sih. Cuman all in all kalau March saya bandingin sama yang lain, saya masih yang 3 silinder lain memang March jauh di atas kelasnya. Kalau Anda nggak percaya, duduk sendiri di dalam dan oke sih, cukup oke nih mobilnya walaupun saya nggak punya Nissan March. Kalau Livina dulu kita punya. Nah, untuk mobil Koreanya kita ada Kia Picanto, ada Kia Rio, ada Hyundai i10, i20 dan Hyundai Avega yang hatchback. Nah, semua mobil Korea itu pada dasarnya bergerak di engine yang mirip-mirip ya. Jadi kita nggak bakal, ya itu tuh kayak Daihatsu sama Toyotanya di Indonesia gitu. Jadi ketika mobil sejuta umatnya yang di Korea itu, engine-nya tuh pasti sama sebenarnya. Cuman diganti logo aja gitu. Karena mereka memang sebenarnya bosnya Hyundai sama bosnya Kia tuh masih ada hubungan keluarga gitu loh. Jadi mereka sebenarnya membuat kompetisi sendiri di antara mereka. Nah, tapi mobil Korea ini sebenarnya sudah didesain dengan cukup bagus ya kan, dengan fitur-fiturnya yang lebih bagus, tapi memang harga jualnya jatuh karena mobil Korea tidak sebagus mobil Jepang. Memang kan kita kan perbandingannya selalu ke mobil Jepang nih. Nah, untuk spare part mobil Korea ada yang mahal, ada yang murah, tergantung jenis mobilnya. Itu kenapa saya juga nggak tahu, kemungkinan si supplier nggak ngimpor terlalu banyak. Dan kalau misalkan Anda mau beli mobil Korea, saran saya beli kelas yang mobilnya umum, jangan terlalu kelas mobilnya yang terlalu susah gitu kan. Kayak misalkan beli Hyundai nih, kayak Hyundai i20 akan jauh lebih banyak spare partnya daripada i10. Hyundai Avega akan lebih banyak lagi kan gitu. Terus kayak Kia Picanto, Kia Rio itu kan spare partnya udah banyak ya, jadi nggak terlalu ribet gitu ngurusinnya. Nah, untuk transmisi mereka memang manual matic ada sama-sama, dan yang penting mobil Korea itu didesain dari Eropa sih, jadi emang didesain untuk di maintenance, jadi lebih sering Anda maintenance, mobil itu akan jauh lebih awet sih. Untuk Kia sendiri saya belum pernah punya yang hatchback, Hyundai juga belum pernah punya. Cuman keluhan dari customer, yang penting Anda belinya yang bensin ya, karena saya punya customer i10 diesel, waduh itu sih perawatannya agak setengah mati, karena dieselnya di Indonesia tidak sesuai dengan dieselnya di Korea. Jadi saran saya sih Anda belinya yang bensin aja, karena Anda beli yang diesel akan bikin kepala Anda cukup pusing gitu perawatannya. Nah, Suzuki ada yang Baleno yang baru kan, Baleno baru ada yang hatchback. Nah, untuk Baleno baru hatchback ini memang lebih cakep ya daripada Baleno yang lama. Dan dulu saya punya Baleno yang lama yang sedan, itu mobil saya belajar ngebut Surabaya Bali ya kan. Sampai diomelin dulu, pernah hampir tabrakan sama bus naik Suzuki Baleno. Jadi ini mobil kenangan, dan kalau mobil yang baru hatchback ini interiornya jauh lebih bagus untuk Suzuki dan spare part murah ya kan. Untuk engine mirip-mirip lah 1112 sama R3, jadi nggak terlalu ribet perawatannya dan spare partnya juga nggak mahal. Itu boleh sih. Nah, untuk Mazda, kita punya Mazda 2 sebenarnya, dan Mazda 3 ya sebenarnya, karena Mazda 3 udah semi hatchback juga. Dan Mazda 2, Mazda 3 mobilnya bagus, enak dipakai, enak banget malah dipakai, tapi ada problemnya.
spare partnya Mazda itu kadang-kadang inden lama dan kadang-kadang nggak ada, dan udah pasti harganya mahal spare partnya. Karena spare part Mazda masih dimonopoli oleh Mazda Motor Indonesia. Jadi spare part itu nggak ada spare part aftermarket, semuanya masih harus beli sama dia. Kecuali Anda khusus banget yang mau nggak mau saya impor dari Malaysia misalkan gitu kan. Nah, Mazda safety feature-nya jauh lebih bagus, kemudian engine-nya jauh lebih powerful, tapi Mazda 2 setahu saya memang problem banyak di AC. Jadi setelah 2 tahun, 3 tahun itu biasanya saya nggak tahu kenapa kompresornya bisa ngejam dan mati sendiri gitu loh. Itu udah banyak ya kita alami ya di Mazda 2, dan harga kompresornya cukup mahal hari itu, dan beberapa ada yang inden sampai 1 minggu. Jadi be very very careful kalau Anda mau beli Mazda second, pastikan ketika habis dibeli itu dicek full check up lengkap dan kemudian diservis semua satu-satu, karena spare partnya cukup ada mahal harganya. Untuk Mazda 3 engine-nya lebih gede, cuman intinya sih kalau Mazda itu yang kecil itu sama yang gede itu mirip-mirip ya feature-nya gitu kan. Cuman digedein aja, di stretch lebih gede aja gitu loh sedikit. Cuman feature-nya sih mirip-mirip dan engine-nya memang lebih gede. Kalau untuk Mazda 2 dan Mazda 3 bedanya sih kalau Mazda 3 itu sebenarnya engine-nya CX-3 kan sama CX-5 ya kalau nggak salah. CX-5 lebih gede lagi engine-nya. Gitu aja sih. Cuman feature di dalam dan interiornya mirip-mirip semua. Karena memang desainnya mereka seperti itu. Nah, yang terakhir Nissan Latio, tadi saya belum bahasnya. Nissan Latio itu mesinnya Livina, bodinya Latio, di luar negeri juga nggak seberapa banyak ya, lebih banyak March sih kalau di luar negeri sih. Dan Latio itu kalau engine dan kaki-kaki saya jamin spare part banyak dan oke lah harganya. Kalau sampai Anda kenanya body kayak misalkan lampu, kaca gitu kan, wah udahlah itu lu terima nasib aja deh itu harganya, karena barangnya nggak ada di pasaran gitu loh. Kadang-kadang kita harus inden agak lama. Nah, makanya kalau Anda mau beli hatchback, saran saya beli hatchback yang sesuai fungsi, Anda sukanya yang bagaimana. Dan hari ini kita baru bahas yang Korea dan Jepang, nanti kita akan bahas lagi hatchback Europe dan hatchback Amerika gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.